Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Buang jauh-jauh deh pikiran kalau sejarah itu ngebosenin dan isinya cuma ngafal tanggal. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah survival atau bertahan hidup yang benar-benar menegangkan. Ini cerita soal negara kita yang literally ada di ujung tanduk dan gimana satu keputusan super nekat bisa ngubah jalan sejarah selamanya. Langsung aja kita mulai. Coba kalian bayangin skenario ini bentar. Gimana jadinya kalau malam ini tiba-tiba aja seluruh pucuk pimpinan negara kita, presiden, wakil presiden, semuanya hilang gitu aja dalam semalam. Lumpuh total. Siapa yang bakal ambil alih kendali? Apa negara ini bakal langsung runtuh? Atau bakal ada sosok tak terduga yang berani maju dari bayang-bayang biar nyelamatin keadaan? Nah, itu ngebawa kita ke bagian pertama, petaka tertangkapnya para pemimpin. Oke, mari kita selami situasinya. Kita harus mundur ke tahun 1948, masa-masa awal banget Republik kita berdiri. Ada satu prinsip dasar di ilmu politik yang nggak bisa ditawar. Sebuah negara tanpa pemerintahan, ya bukan negara namanya. Sederhananya, negara tanpa pemimpin itu ibarat tubuh tanpa kepala. Cuma tinggal nunggu waktu aja sampai ambruk. Dan di akhir tahun 1948 itu, Republik kita yang masih seumur jagung benar-benar lagi didorong ke pinggir jurang kehancuran tersebut. Kita lihat timelinenya dan ini tuh benar-benar berpacu dengan waktu. Awalnya kerasa aman karena beberapa bulan sebelumnya ada kesepakatan damai. Tapi tiba-tiba di suatu pagi buta, pihak Belanda ngelancarin serangan kejutan gila-gilaan ke ibu kota kita waktu itu, Yogyakarta. Bayangin, suara bom meledak di mana-mana, roket berjatuhan, chaos banget pokoknya. Dan yang paling parah, cuma dalam hitungan jam, tepatnya di siang hari, Presiden Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta berhasil ditangkap musuh. Pucuk kepemimpinan kita habis dipotong gitu aja. Nah, di sini letak ironi tragis yang bikin gregetan. Sebenarnya para pemimpin kita tuh nggak diem aja. Mereka udah punya rencana cadangan. Tepat sebelum ditangkap, mereka sempat ngirim pesan darurat buat mindahin mandat pemerintahan ke Sumatera, plus ngirim pesan ke luar negeri. Tapi apesnya, jalur komunikasi di Jogja udah keburu dihancurin musuh. Jadi pesan super penting itu ngilang gitu aja di udara. Republik ini butuh banget diselamatin, tapi karena komunikasi putus, pihak luar gak ada yang tahu kalau mereka harus cepat-cepat bertindak. Dan ini ngebawa kita ke bagian kedua, lahirnya pemerintahan darurat. Waktu semuanya kerasa udah bener-bener hopeless dan negara ini kayaknya udah tamat, ada satu orang di seberang pulau yang ngambil langkah luar biasa berani. Coba resapi kutipan ini. Negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta, patah tumbuh hilang berganti. Merinding gak sih? Ini diucapin sama Bapak Syafruddin Prawira Negara. Posisi beliau lagi di Sumatera Barat waktu dengar kabar ibu kota hancur. Tanpa nunggu telegram resmi dari Soekarno yang emang gak pernah nyampe, beliau nekat ngambil alih kendali negara secara sepihak. Cuma buat mastiin satu hal, Indonesia nggak boleh mati. Terus apa sih sebenarnya yang dibikin sama Pak Syafruddin ini? Beliau ngebentuk PDRI alias Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Tapi jangan ngebayangin ini pemerintahan yang duduk di gedung mewah ber-AC ya, jauh banget dari itu. Ini tuh pemerintahan darurat yang mobile, yang pindah-pindah secara rahasia di tengah krisis. Cuma dalam semalam, Syafruddin tiba-tiba aja jadi orang paling berkuasa yang manggul nasib jutaan rakyat di pundaknya. Masuk ke bagian ketiga, gimana taktik gerilya ini nyelamatin nyawa Republik? Bikin pemerintahan darurat tuh satu hal, tapi ngejalanin negara sambil terus dikejar-kejar militer musuh, wah itu tantangan yang beda level. Konsep ini tuh pas banget kalau kita ibaratkan kayak main catur. Para pemimpin yang ditangkap di Jogja tadi adalah sang raja. Raja itu krusial banget posisinya, iya, tapi dia benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada bidak-bidak yang lindungin. Nah, bidak-bidaknya inilah para menteri di PDRI, tentara yang bergerilya, dan rakyat. Merekalah yang bikin permainannya tetap jalan dan mastiin kita nggak kena skakmat. Coba deh kalian perhatiin seberapa nekat dan scrappingnya pemerintahan ini. Mereka bergerilya nembus lebatnya hutan Sumatera biar nggak ketahuan. Mereka sampai ngebangun stasiun radio darurat buat broadcast ke dunia luar, buat ngabarin, hey Indonesia masih ada loh. Terus rapat negaranya? Nggak di aula, tapi di musola-musola kampung. Kadang rumah warga biasa disulap dadakan jadi istana buat kabinet ngambil keputusan. Ini tuh bener-bener kontras luar biasa antara ide kebesaran sebuah negara dengan realita di lapangan yang penuh keringat dan debu. Tapi kalian tahu nggak, strategi gerilya yang gigih tanpa henti ini perlahan tapi pasti membuahkan hasil. Karena PDRI ngebuktiin kalau Indonesia belum hancur. Militer Belanda jadi frustrasi sendiri. Perlawanan ini ujung-ujungnya maksa Belanda buat balik lagi ke meja perundingan di Jakarta. Dari situ berlanjut ke konferensi besar di Eropa dan boom,
berujung pada pengakuan kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Pak Syafruddin dan gerbong PDRI-nya benar-benar sukses nyombong nyawa Republik kita. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian keempat. Nasib sang pahlawan penyelamat kita. Sayangnya, sejarah dunia nyata tuh jarang banget punya ending sesederhana film-film superhero. Terkadang, pahlawan yang nyelamatin negara justru harus ngadepin situasi yang super rumit di kemudian hari. Kita lihat ada semacam warisan ganda dari sosok Syafruddin ini. Di satu sisi, udah jelas beliau adalah sang penyelamat mutlak yang ngebentuk PDRI, tapi di sisi lain, beberapa tahun setelahnya, beliau memimpin gerakan daerah yang merotes kebijakan pemerintah pusat karena dianggap nggak adil sama daerah terpencil. Secara objektif, aksi protes keras ini bikin pemerintah pusat melabeli beliau sebagai pemberontak. Kita di sini nggak memihak siapa-siapa ya, tapi ini nunjukin betapa abu-abunya sejarah itu, di mana sosok penyelamat bisa dianggap sebagai ancaman oleh negara yang pernah dia selamatin sendiri. Terus gimana kelanjutannya? Buntut dari gerakan itu, pemerintah ngerain militer buat mademin pergerakan di daerah. Tapi, nginget jasa-jasanya yang benar-benar nggak ternilai buat nyawa negara di masa lalu, Pak Syafruddin akhirnya dikasih amnesti atau pengampunan resmi. Dan fast forward ke masa kini, mengesampingkan segala kontroversi politik zaman dulu, beliau sekarang udah resmi diakui sebagai pahlawan nasional. Warisannya sebagai penjaga nyawa Republik berhasil melampaui konflik politik pada masanya. Nah, ini bawa kita ke bagian kelima dan terakhir, skenario darurat di era modern. Kisah PDRI ini tuh bukan cuma dongeng masa lalu loh. Ini ngebentuk cara kerja hukum tata negara kita sampai detik ini. Jadi, yang mau saya tanyain ke kalian tuh gini, gimana kalau skenario ekstrim tahun 1948 itu beneran kejadian di zaman now? Amit-amit nih ya, tiba-tiba presiden dan wakil presiden kita berhalangan tetap secara bersamaan, entah karena alasan apapun. Apakah negara ini bakal chaos dan kita mesti nyari sosok Syafruddin baru di pedalaman hutan? Jawabannya untungnya enggak. Belajar dari mimpi buruk masa lalu itu, konstitusi kita yang modern udah ngebikin fail-safe atau sistem pertahanan otomatis yang keren banget. Kalau sampai ada kekosongan kekuasaan mutlak kayak gitu, ada 3 menteri. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan yang bakal otomatis secara bersama-sama ngambil alih kekuasaan sementara. 3 sosok inilah kuncinya. Sistem ini dibikin persis supaya nggak ada perebutan kekuasaan yang liar dan mastiin negara tetap stabil sampai MPR ngadain sidang buat milih pemimpin yang baru. Dulu, negara kita pernah hampir lenyap, tapi kita berhasil bangkit karena keberanian segelintir orang yang nolak buat nyerah. Sistem modern kita yang super tangguh sekarang ini, itu semua dibangun di atas pengorbanan mereka yang dulu bergerilya di hutan dan di musola kecil. Nah, sebagai penutup, pertanyaan besar buat kita semua nih. Sebagai warga negara modern yang mewarisi sistem ini, gimana cara kalian bakal terus ngejaga api bangsa ini? Api kebangsaan yang dulu harus dilindungi mati-matian di malam paling gelap dalam sejarah kita. Coba deh direnungin. Teruslah belajar dan teruslah kritis ya. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi berikutnya.